Nah, selanjutnya kita akan menulis hipotesisnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, lagi-lagi hipotesis nolnya kan tidak ada hubungan ya. Jadi banyaknya M mangkok kecil itu sama dengan banyaknya Mn mangkok besar ya. Atau dengan kata lain dalam simbol mu d-nya sama dengan 0 ya. Nah, HA-nya berarti dalam simbol mu d-nya tidak sama dengan 0. Berarti ada perbedaan gitu ya. Nah, statistiknya tadi kita sudah hitung, yaitu adalah minus 10,88 dan standar deviasi darinya itu adalah 36,3 ya. Nah, kemudian kita tidak melakukan simulasi di sini karena kita akan melakukan pengujian hipotesis ini dengan menggunakan teori base statistik ya, yang akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian teori base statistik ini saya akan menggunakan tulisan dengan menggunakan perhitungan ya, dengan menggunakan formula ya, tapi saya akan tunjukkan bagaimana jika dengan menggunakan applet supaya bisa kita lihat p-value-nya juga ya. Nah, pertama-tama kita akan coba hitung ya statistik T-nya, yaitu adalah X bar D dikurangin mu D dibagi standar deviasi per akar N ya. Nah, sebenarnya kita tidak bisa menggunakan teori base ya, karena jumlah unit observasi penelitian kita itu cuma 17 unit observasi ya. 17 mahasiswa. Ya, tapi tidak apa-apa, kita akan coba paksa aja karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghitungnya ya. Yaitu XD-nya itu adalah minus 10,88 dikurangin 0 dibagi 36,3 dibagi akar 17 ya. Nah, ini saya bisa dapatkan ya, dan hasilnya adalah minus 1,2358 ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini masih di antara selang ini ya, 45 sampai 1,645 ya, masih ada di antara selang ini. Oleh karena itu H0 tuh belum dapat, kesimpulannya H0 belum dapat ditolak ya. Kemudian saya juga ingin mencari confidence intervalnya, berarti saya bisa menggunakan pakai rumus minus 10,88 ya, dikurangin 1,96 dikali standar error. Standar errornya itu tadi formulanya adalah sama ya, SD per akar N ya, itu 36,3 per 17 ya, 88 ditambah 17 ya. Nah, ini jika kita hitung, kita akan mendapatkan minus 28,136, dan kalau kita hitung batas atasnya ya, kita akan mendapatkan sebentar saya hitung 6,376 ya. Berarti mu D sebenarnya itu ada di antara ini ya, minus 28,136 sampai 6,376 ya. Nah, di antara ini ya, mu D sebenarnya itu. Berarti rata-rata dari selisih MMN yang dimakan kalau pakai mangkok kecil atau pakai mangkok besar itu selisihnya itu di antara ini nih. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana menggunakan teori base, tapi dengan menggunakan applet karena hasilnya lebih akurat dan lebih mudah ya, terutama ya. Jadi Anda tidak perlu menghitung. Nah, di sini saya sudah tampilkan bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk uji 2 min berpasangan, tapi dengan menggunakan teori base applet ya, applet teori base. Nah, di sini screenshotnya. Nah, di sini Anda bisa pilih one min ya. Jadi di sini tidak dikatakan dia tuh one per design sih, tapi sama aja kita pakai one min ya. Kemudian Anda punya opsi untuk paste datanya, tapi karena kita sudah punya statistiknya, kita bisa pakai aja. Jadi kita punya 17 data. Nah, ini adalah X difference-nya, XD-nya, dan ini adalah standar deviasinya. Terus jangan lupa untuk menekan tombol ini, calculate. Nah, setelah itu Anda bisa centang ini nih, test of significance dan confidence intervalnya. Nah, jangan lupa untuk isi 0. Nah, ini adalah mu D-nya ya. Mu D tidak sama dengan 0, dan Anda bisa langsung dapatkan. Nah, ini didapatkan ya.
statistik T-nya adalah minus 1,24, sama seperti yang tadi kita dapatkan ya. Dan di sini terlihat bahwa p-value-nya juga ini p-value dengan menggunakan teori ya, bukan simulasi, yaitu 0,1172, dan ini jelas lebih besar dari 5%, sehingga H0 belum dapat ditolak. Kemudian Anda juga bisa dicentang nih opsi confidence interval, dan di sini kita dapatkan bahwa confidence intervalnya adalah seperti ini. Ya, sedikit berbeda dengan yang sudah kita dapatkan. Yang ini lebih akurat ya. Yang tadi kita dapatkan itu hanya estimasi sih. Nah, ini yang lebih akurat. Jadi mu D-nya itu ada berkisar di antara minus 29,5437 sampai 7,7837. Nah, semoga cukup jelas bagaimana menguji min berpasangan dengan menggunakan applet ya. Nah, selanjutnya kita ingin menarik kesimpulan. Nah, di sini karena p-value kita masih di atas 5%, jadi ini belum terbukti. Ya, jadi belum terbukti ada asosiasi antara ukuran mangkok dengan banyaknya MMN yang dimakan. Nah, apakah ada hubungan sebab akibat? Ya, karena asosiasi aja tidak ada, berarti hubungan sebab akibat apalagi gitu ya. Jadi tidak mungkin ada ya gitu ya. Nah, apakah ini dapat digeneralisasi? Ya, ini juga tidak nih. Karena terlihat jelas di soal ini bahwa si mahasiswa itu volunteer untuk datang ke seminar tersebut ya. Jadi dia tidak melakukan random sampling di sini. Nah, sementara estimasi untuk mu D tadi kita sudah dapatkan estimasi mu D-nya itu, jadi si mu D itu berkisar di antara minus 29 sampai berapa tadi itu ya, 6, berapa gitu ya. Dan terlihat di sini bahwa si interval ini memuat 0 ya gitu. 0 itu ada di tengah-tengah interval ini. Oleh karena itu biasanya kalau 0 ada di dalam interval kepercayaan tuh, maka kita belum bisa menolak H0 ya. Nah, dengan ini pembahasan mengenai uji min berpasangan sudah beres, di mana saya sudah membahas bagaimana melakukan uji min berpasangan dengan menggunakan simulasi dan juga menggunakan dengan teori base. Kemudian sedikit ada beberapa analisis mengapa H0 belum dapat ditolak ya. Nah, jadi analisis yang pertama itu adalah data kita kurang ya. Nah, jadi emang ini salah satu alasan utama yang biasa terjadi, kita tuh kurang data sehingga kita belum bisa menolak H0 gitu ya. Ketika kita punya data yang tidak terlalu banyak, kita tuh punya power yang low, istilahnya itu low power. Artinya kita punya data yang tidak terlalu kuat untuk bisa menolak H0 gitu ya. Nah, kemudian H0 belum bisa ditolak mungkin karena makanannya ya. Makanan itu MMN. Mungkin kalau makanan yang lain beda hasilnya gitu ya. Dan kemudian H0 belum bisa ditolak ya, mungkin memang ukuran mangkok itu emang tidak mempengaruhi atau tidak ada hubungannya dengan banyaknya makanan yang dimakan ya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika H0 itu belum dapat ditolak ya. Kemudian terakhir, seandainya kita menganggap data berpasangan itu adalah sebagai data yang independen, artinya itu kita akan uji dengan menggunakan uji 2 min. Nah, ini hasilnya itu bisa salah ya. Jadi seandainya uji berpasangan itu kita treat ya sebagai data independen, atau dengan kata lain data berpasangan ini kita uji dengan menggunakan uji 2 min ya, maka hasilnya itu akan sangat berbeda ya, bisa berbeda dengan jawaban sebenarnya gitu ya. Nah, tadi ini kan data-data ini tuh diambil dari data studi kasus rounding first base ya. Nah, saya akan coba data ini dengan menggunakan applet 2 min, dan kita coba lihat hasilnya tuh apa gitu ya. Apakah hasilnya itu bisa menolak H0 atau belum bisa menolak H0 ya. Kita akan coba nih. Nah, berikut adalah pembahasan ketika kita melakukan uji 2 min namun terhadap data berpasangan ya. Jadi di sini saya sudah input datanya ya, jadi data narrow sama data wide gitu ya. Nah, di sini saya anggap mereka itu adalah data independen gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya antara grup 1 dengan grup 2. Nah, saya dapatkan observed difference-nya itu 0,075 ya. Kebetulan sama, emang sama sih, emang sama. Tapi ini adalah data
pasangan yang kita treat sebagai data independen. Nah, kemudian kita lakukan simulasi. Nah, simulasinya itu berdasarkan uji 2-min ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa ini kedua ini tuh saling berhubungan. Jadi kita anggap mereka tuh sebagai sesuatu unit observasi yang berbeda gitu ya. Nah, saya lakukan simulasi, saya lakukan cukup banyak, yaitu sekitar 2000 kali ya. Saya langsung aja, nah kemudian saya hitung p-value-nya. Dan ternyata dari 2000 simulasi ada 695 simulasi ya, cukup banyak yang lebih ekstrim ya, atau sama dengan 0,075 ya. Oleh karena itu p-value-nya adalah ini 0,3475. Oleh karena itu H0 belum dapat ditolak ya. Atau dengan kata lain, belum ada bukti untuk mengatakan bahwa lari secara narrow sama lari secara wide itu waktu tempuhnya itu berbeda gitu ya. Padahal ketika kita pakai uji pair design, uji min berpasangan, kesimpulan kita tuh H0-nya ditolak ya. Bahkan buktinya cukup kuat, sangat kuat bahkan. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda nih. Ya, jadi hati-hati ketika tergantung dari data kita itu mengumpulkannya itu gimana gitu. Apakah data kita dikumpulkan itu dengan pair min design atau data kita itu dikumpulkannya dengan control treatment design. Jadi harap berhati-hati.